Shalom. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di minggu yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, saya percaya bahwa kuasa Tuhan terus menyertai setiap kita di mana saja kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena pertolongan-Mu, kami boleh ada. Terima kasih Bapa. Di hari-hari ini Tuhan, kami tetap melihat perbuatan Tuhan yang ajaib boleh terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih buat segalanya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami untuk menyembah Tuhan, sebab kami tahu Engkaulah Tuhan yang dapat kami andalkan. Engkaulah Tuhan yang dapat kami percaya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bertatalah atas ibadah kami pagi hari ini Bapa, dan biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan pujian. Kita berkata, Tuhan, Engkau yang kami andalkan. Tuhan, Engkau satu-satunya yang dapat kami percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
bahwa kami menyembah Engkau lebih lagi Bapa pagi hari ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Oh, ya Rabbi Syukaramase, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau yang ada di rumahmu saat ini, mari bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab kita percaya di mana saja kita berada, penyertaan Tuhan terjadi atas kita, mujizat Tuhan terjadi atas kita. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, membawa pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Oh, 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 berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami baik kudus-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Siap berlari sampai tujuan. Amin. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah.
di situ pasti mujizatmu terjadi. Mari dengan iman katakan, di situ pasti mujizatmu terjadi. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan pujian ini. Kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Makasih Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudaraku yang selalu Tuhan, senang sekali boleh berjumpa dalam kesempatan kali ini. Tuhan Yesus sangat luar biasa dan baik. Pastinya Bapak Saudara dalam keadaan yang luar biasa, kabar yang mudah dan sejahtera. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama pelajari firman Tuhan yang terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama sampai 16.
kita hanya membaca beberapa ayat saja. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dan dari sini berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Kau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah perintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu dia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji nama Tuhan. Nanti kita akan baca selanjutnya. Tema firman Tuhan hari ini adalah di tengah kesulitan Allah peduli. Kita akan lihat firman Tuhan di mana Elia mengatakan kepada Ahab, di mana pada zaman itu atau pada waktu itu tidak akan turun hujan atau embun. Masa kesulitan, kekeringan akan terjadi. Sebab itu kita lihat bahwa ini merupakan salah satu kesulitan yang Elia alami. Tetapi di tengah kesulitan Allah peduli. Bukti Allah peduli, kita lihat ayat 6. Dia berkata begini, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Luar biasa. Jadi ini bukti yang pertama bahwa Allah peduli, Allah perhatikan Elia di tengah kesulitannya dia. Lalu kemudian bukti yang kedua kita lihat di ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuklah Sidon, diamlah di sana. Katakanlah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Hal yang kedua, bukti yang kedua untuk Allah memperdulikan, perhatikan Elia di tengah kesulitan adalah melalui janda Sarfat. Allah begitu punya cara yang luar biasa. Allah begitu punya cara yang unik untuk memberkati Elia. Bagi manusia sepertinya tidak masuk akal, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Karena bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Mengapa saya katakan? Karena cara Allah menolong Elia. Yang pertama, melalui burung gagak yang menyediakan roti dan daging bagi Elia. Lalu kemudian yang kedua, seorang janda. Janda ini bukan janda yang kaya, tapi janda yang hidup pas-pasan, punya persediaan hanya satu kali makan. Persediaan mereka hanya terbatas. Tetapi ketika kalau kita baca secara keseluruhan, perhatikan ayat ini, ternyata Elia berkata bahwa buatlah buat aku juga. Nah di ayat 13 berkata bahwa, tetapi Elia berkata jangan takut. Dia berkata kepada janda ini bahwa buatlah apa yang seperti kau katakan, dan juga buatkan juga kepadaku, jangan lupa itu. Nah saudara yang saudara Tuhan, kalau saudara perhatikan di ayat 10, 11, dan 12, di sana bahwa menjelaskan bahwa perempuan janda ini atau wanita janda ini adalah orang yang hidupnya persediaannya hanya pas-pasan dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa sekarang saya lagi persiapkan 1-2 potong kayu api, lalu kemudian sang menolanya. Setelah kami makan untuk anakku dan saya, maka kami akan makan. Artinya dia tidak punya persediaan yang lebih untuk keperluannya. Tetapi luar biasa firman Tuhan ini. Kenapa? Karena cara Allah menolong Elia itu baik. Lalu kemudian kita tahu bahwa Elia ini ditolong oleh perempuan ini atau janda ini. Itu sangat terbatas apa yang dimilikinya. Itu dibuktikan di ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tambahan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Salah satu contoh mengapa Elia harus berkata dan firman Tuhan meyakinkan bahwa sesungguhnya buat saja, pastikan bahwa akan mujizat masih akan terjadi. Nah, sebab itu saya berkata bahwa cara Allah menolong itu luar biasa. Allah begitu punya cara banyak untuk menolong umatnya. Begitu luar biasa kalau kita lihat firman Tuhan ini. Begitu banyak cara Tuhan melakukan untuk menolong umatnya dalam kesulitan. Saya tahu kita dalam
Hari-hari ini kita dalam kesulitan, beraktivitas tidak leluasa, terbatas karena kita disuruh diam di rumah. Tentunya kesulitan ekonomi itu pasti akan terjadi. Tapi kita lihat cara Allah menolong Elia itu unik, itu luar biasa. Pertama melalui burung gagak, yang kedua melalui janda yang hidupnya hanya pas-pasan. Nah saudaraku yang disayang Tuhan, bukti yang ketiga ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Nah, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, di sana mengatakan bahwa Elia dalam ketakutan. Mengapa? Karena dia dapat ancaman dari Isabel, di mana Elia barusan selesai membunuh 450 Baal. Lalu kemudian Isabel ancam dia, di mana apa yang kulakukan kepada Baalku, maka saya pun juga akan melakukan seperti itu. Sehingga dia ayat 4 1 Raja-Raja 19 mengatakan bahwa Elia dalam ketakutan, maka dia menyelamatkan dirinya. Dia pergi ke padang gurun, lalu kemudian dia tidur di sana. Dalam keputusannya dia berkata, Tuhan ambil saja nyawaku. Akhirnya di sini kita lihat bahwa Elia yang barusan memenangkan pertempuran dengan para Baal, ternyata dia depresi, dia dalam ketakutan, dia dalam kebimbangan, sehingga dia putus asa. Dia katakan, Tuhan, saya tidak lebih baik dari nenek moyangku, ya. Oleh sebab itu ambillah nyawaku, cabutlah. Tetapi luar biasa firman Tuhan. Kalau kita lihat bukan hanya sampai di sana firman Tuhan tentang Elia ceritanya, tetapi ternyata di ayat berikutnya 5, 6 dan 7 ternyata ada malaikat Tuhan yang siapkan untuk Elia dia makan di sana, yaitu roti yang tersedia dan air yang disediakan oleh malaikat ini untuk Elia. Luar biasa saudaraku yang disayang Tuhan. Jadi berturut-turut Allah menolong Elia dengan cara yang unik, cara yang tidak mungkin bagi kita, tetapi bagi Tuhan bisa mungkin. Nah saudaraku yang disayang Tuhan, ini luar biasa. Sebab itu jangan takut. Sekali lagi aku katakan, jangan takut menghadapi situasi keadaan sekarang ini. Jangan takut. Tapi mari percaya kepada Tuhan. Tuhan punya cara yang begitu banyak untuk menolong kehidupanmu. Sebab itu kita perhatikan firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya di dalam 1 Raja-Raja 17, di sana ayat 14 bahkan 16 menjelaskan bahwa bule-bule yang berisi minyak tidak akan berkurang, bahkan tepung dalam tempayan tidak pernah habis. Nah saudaraku yang disayang Tuhan Yesus Kristus, berarti kita perhatikan di sini bahwa sesungguhnya Allah memperhatikan Elia itu sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita lihat apa juga yang dilakukan Elia ketika dia mendapat pesan dari Tuhan. Di ayat 2 1 Raja-Raja 17 ini dia berkata bahwa pesan Tuhan datang kepada dia, tinggalkan pergi ke sungai Kerit. Ternyata ayat 5 dia berkata, Elia pergi melakukan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan bagi dia. Begitu juga di ayat 10 1 Raja-Raja 17 ini, bahwa Elia bersiap untuk pergi, untuk melakukan apa yang dikatakan baginya. Dan firman Tuhan akan kepada satu hal yang saya mengatakan bahwa dalam kesulitan kita harus menjadi orang yang taat. Elia memiliki satu ketaatan. Ketika dapat pesan dari firman Tuhan, dia tetap taat untuk melakukan firman Tuhan. Contoh yang baik dalam Alkitab, orang yang taat seperti Abraham, Nuh dalam Kejadian 6 ayat 22 berkata bahwa Nuh melakukan tepat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Begitu juga Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 4. Saudaraku yang disayang Tuhan, bukan cuma itu yang Nuh lakukan, tapi yang Nuh lakukan juga adalah memperkatakan firman Tuhan. Sebab itu saya berkata bahwa di ayat 14 Raja-Raja 17 berkata bahwa sebab firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayan itu tidak akan berkurang atau tidak akan habis. Begitu juga minyak yang dalam itu tidak akan habis. Dia memperkatakan firman Tuhan. Nah saudara yang disayang Tuhan, selain kita taat, mari perkatakan firman Tuhan. Kalau kau satu berkata, oleh bela-bela Yesus aku disembuhkan. Amin. Segala perkara dapat kutanggung dalam cinta. Bukankah di dalam Mazmur 1 ayat 2 berkata, biarlah kita memiliki satu kesukaan untuk memperkatakan firman itu siang dan malam. Begitu juga dalam kitab Yesua pasal 1. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu Yesua 1 ayat 8.
supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Amin. Jadi cara Tuhan menolong Elia melalui burung gagak, lalu kemudian melalui janda sarpan, melalui malaikat Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk melakukan bagi saya dengan saudara, bagi Elia, juga kita ini harus ada yang kita lakukan sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Amin. Sekiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman ini boleh memberkati bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, kami menjadi orang yang taat memperkatakan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Sama-sama kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk pujian penyembahan pagi hari ini. Biarlah semuanya Tuhan boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus memakai hamba-Mu, Ibu Pendeta Lince Masih. Engkau karuniakan hikmat, marifat, bahkan terlebih lagi Tuhan, semakin hari biarlah hidupnya Tuhan terus berkenan di hadapan Tuhan. Engkau menyediakan apa yang dibutuhkan oleh hamba-Mu, bahkan segala sesuatunya kami percaya Tuhan sudah menyediakannya. Kami berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Tuhan memberkati, berikan kesehatan, terlebih lagi hikmat kasih Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan terus menyertai segala usaha pekerjaan, bahkan keluarga besar mereka, Tuhan yang pegang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu di mana saja mereka berada. Kami tidak tahu keberadaan masing-masing jemaat, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan menyelidiki hati. Engkau tahu apa yang jemaat-Mu membutuhkan. Engkau tahu apa yang jemaat-Mu sedang alami saat ini. Bapa, mari Engkau berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang membutuhkan pemecahan dari persoalan. Engkau berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Memberkati segala usaha pekerjaan umat Tuhan, memberkati pendidikan anak-anak-Mu Tuhan, bahkan terlebih lagi lewat kehidupan setiap jemaat Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Engkau berkati bangsa Indonesia, berkati pemerintahan yang ada. Engkau memberkati setiap tim medis, mereka yang terdepan yang menangani virus COVID-19. Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan. Anugerah Tuhan menyertai, melimpah dalam kehidupan mereka. Bahkan terlebih lagi kami percaya pada waktu-Mu Tuhan, Indonesia akan dipulihkan. Pada waktu-Mu Tuhan, seluruh dunia ini akan dipulihkan. Dan biarlah Bapa, Engkau tetap mendapati kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syafaat kami di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dipelihara, dilindungi, dan disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.